Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai kebaktian kita di sore hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai kebaktian kita di sore hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND 569 ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat ketiga kita nanti berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian, hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina.
Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermula hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang terkasih, epistel kita di sore hari ini yang diambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai yang ke-14. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya memulai dari ayat ke-4, ayat terakhir kita nanti bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau melihat yatim dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia haus lagi. Tetapi Siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya, sebab air yang akan kuberikan kepadanya
yang terus-menerus memancar sampai ke. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membacakan pokok warta jemaat pada minggu ini, atas nama Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan Horasma Dihita Salutna. Selanjutnya
marilah kita mendengarkan pokok-pokok warta jemaat HKBP Yogyakarta pada minggu ini. Warta ini juga dapat dibaca melalui papan pengumuman atau dalam bentuk soft copy melalui WA Group di masing-masing wilayah maupun kategorial. Yang pertama, nama dan arti topik minggu 30 Maret 2025, nama minggu Letare Marlas Nirohama Hamu. Topik Tuhan sumber air kehidupan. Bahasa Batak Jehovah Mangalehon Aek Hanguluan. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu Letare 30 Maret 2025, ibadah pukul 17.30, khotbah disampaikan Bapak Pendeta Abner B. Panjaitan, liturgis disampaikan oleh Bapak Situa Dr. Andus PSM Simanjuntak. Warta kami sendiri Situa El Luman Raja. Yang ketiga, bacaan Alkitab minggu ini. Yang keempat, aturan dohot peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Paupaton bab 12 harta kekayaan. Pasal 19 kepemilikan. HKBP Hatopan adalah pemilik semua harta yang ada di HKBP yang langsung atau tidak langsung diawasi oleh kantor pusat, yaitu yang berada di Sekretariat Jenderal, Departemen, Lembaga, Yayasan, demikian juga yang berada jemaat setempat, resort, dan distrik. Pasal 20 bentuk kekayaan. Harta gereja itu adalah semua kekayaan berbentuk uang, surat berharga, dan barang bergerak maupun yang tidak bergerak di segenap HKBP. Pasal 21 pengawasan. Yang pertama, pengawasan harta gereja itu dipercayakan kepada jemaat setempat, resort, distrik, lembaga, badan, yayasan, departemen, dan sekretariat jenderal. Yang kedua, di samping pengawan tersebut dalam ayat 1, pengawasan umum tertinggi dilaksanakan melalui Badan Audit HKBP. Yang kelima, warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 30 Maret 2025 diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yakni keluarga Bapak Katurnip, Ibu SP Borupurba dengan 3 anak pindah dari Gereja Kristen Protestan Simalungun, Yogyakarta. Tuhan memberkati. Yang keenam, ibadah etnik Nusantara. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025 pukul 17.30, gereja kita melaksanakan ibadah etnik Nusantara dengan nuansa etnik Batak Toba. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, persembahan amplop Resort Yogyakarta pada hari ini Minggu 30 Maret 2025 kita mengumpulkan persembahan dalam amplop untuk Resort Yogyakarta untuk mendukung pelayanan di Resort Yogyakarta. Tuhan memberkati. Yang kedelapan, ibadah pelaksanaan bahasa Inggris atau Sunday Service seperti yang kita laksanakan sekarang, seperti yang kita lakukan seperti biasa di awal bulan 6 April 2025. Yang kesembilan, rapat panitia pembangunan pada hari Senin 31 Maret 2025 pukul 13 WIB di Sopogodang akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan dalam rangka Pesta HUT HKBP Yogyakarta. Dimohon untuk para hlado dan semua panitia pembangunan agar dapat menghadiri acara tersebut. Yang ke-10, sosialisasi kegiatan Pesta Pembangunan dan HUT Gereja ke-79
Yang ke-11, baptisan kudus anak-anak dan katekisasi baptis untuk orang tua dilaksanakan 4 April 2025 jam 16 WIB di konsistori. Yang ke-12, rangkaian kegiatan pesta pembangunan HGBP Yogyakarta, selengkapnya bisa dibaca dengan seksama di papan pengumuman. Yang ke-13, mutasi dan temu pisah pendeta resort. Gereja kita telah menerima surat keputusan ketetapan dari pimpinan HGBP perihal mutasi pendeta resort HGBP Resort Yogyakarta sebagai berikut. SK nomor 172 garing pendeta garing SK garing 02 garing 2025 atas nama pendeta Bernard Wendes Panggabean MD menjadi pendeta resort di HGBP Resort Solo Distrik 18 Jabarteng DIY. Selanjutnya SK nomor 171 garing pendeta garing SK garing 02 garing 2025 atas nama pendeta Timbul Hutahayan STHMM menjadi pendeta HGBP Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabarteng DIY. Sehubungan dengan rangkaian mutasi pendeta yang cukup banyak, direncanakan pelaksanaan pengutusan dan pelantikan akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 11 Mei 2025 di HGBP Yogyakarta yang dipimpin oleh Praeses HGBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Yang ke-14, Bazar Nawasopo Pulung. Yang ke-15, kegiatan perayaan Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka kegiatan Paskah Sekolah Minggu yang dilaksanakan mulai tanggal 18 hingga tanggal 20 April 2025 di gereja dengan berbagai rangkaian acara hingga acara Paskah subuh hari Minggu, mohon kesediaan anak-anak sekolah Minggu dan orang tua untuk mendukung program sekolah Minggu. Yang ke-16, ibadah pemberangkatan ujian kelas 6 SD. Pada hari Sabtu 5 April 2025 pukul 16 akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan ujian bagi anak sekolah Minggu kelas 6 SD. Di ruang sekolah Minggu dimohon kepada anak dan orang tua atau wali untuk menghadiri ibadah tersebut. Tuhan memberkati. Yang ke-17, Sabtu 5 April 2025 akan dilaksanakan PA Remaja yang diadakan di ruangan ibadah remaja pada jam 17 WIB. Tuan rumah PA Remaja adalah David Simanjuntak dan Abigail Tambun. Diharapkan kepada seluruh remaja untuk mengikuti PA tersebut. Terima kasih. Yang ke-18, PHD AMA seperti biasa. Yang ke-19, jadwal ibadah pertangyangan, malam Pasion, Jumat Agung, Buha-Buha Ijuk, dan Paskaraya 2025, selengkapnya bisa disimak di papan pengumuman. Yang ke-20, pelayan tahunan atau bulanan jemaat. Salah satu kewajiban jemaat adalah membayar pelayan bulanan atau tahunan, di mana tahun 2024 yang sudah membayar adalah sebanyak 220 KK. Mohon kepada jemaat yang belum membayar agar dapat melunasinya. Dan untuk tahun 2025 yang sudah membayar adalah sebanyak 89 KK. Mohon dukungannya dari semua jemaat. Tuhan memberkati. Yang ke-21, Toto Ripe dan donasi pembangunan. Yang ke-22, panitia pembangunan. Yang ke-23, laporan pengadaan sos sistem. Yang ke-24, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja
tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Tuhan Memberkati yang ke-25, daftar yang berulang tahun, kelahiran, dan pernikahan. Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 30 hingga 5 April 2025 dan juga yang berulang tahun pernikahan ada dua kakak yang berulang tahun perorangan ada sebanyak 26 orang. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tertulis di Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yang ke-26, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-27, pokok doa syafaat. Yang ke-28, persembahan bunga altar, penyumbang bunga altar pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025, yaitu dari keluarga Nyonya M. Lumbanturuan, Ibu Boru Stompul. Tuhan memberkati. Yang ke-29, kebersihan dan fasilitas umum. Yang ke-30, kegiatan pelayanan di Pargodungan Gereja. Yang ke-31, warta keuangan tanggal 22 hingga tanggal 28 Maret bisa disimak dan dicermati di papan pengumuman. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Kami akan membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang di tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bier. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut ilmu kesehatan, manusia hanya bisa hidup tanpa air, alias menahan haus maksimal 3 sampai 5 hari. Namun manusia bisa bertahan tidak makan, ya. Namun manusia bisa bertahan tidak makan sampai kurang lebih 8 minggu dengan catatan masih mengkonsumsi air. Ini menunjukkan bahwa manusia dan semua makhluk tidak akan bisa hidup tanpa air. Jadi kalau tanpa makanan kita masih bisa hidup 8 atau lebih kurang 8 minggu. Tapi tanpa air manusia akan binasa. Hanya 3 sampai 5 hari manusia akan, itu makanya sering dikatakan dehidrasi. Ya, dehidrasi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga yang menjadi salah satu catatan firman Allah dalam kehidupan kita lewat topik minggu hari ini. Bagaimana topik minggu ini mengatakan kepada kita, Tuhan itu adalah sumber air kehidupan. Tuhan sebagai sumber air kehidupan yang tidak bisa sedetik pun kita tanpa penyertaan. Tidak ada waktu kita, Bapak Ibu, saudara terkasih, bahwa kehidupan kita ini selalu diberkati dan selalu dijaga oleh kasih karunia daripada Tuhan. Hal inilah Bapak Ibu Saudara terkasih membuat kita semakin percaya, semakin mengimani
bahwa kehadiran Tuhan sebagai sumber kehidupan ini membuat kita percaya bahwa apapun kendala, persoalan dan pergumulan-pergumulan di tengah-tengah dunia ini, ketika kita datang kepada air kehidupan itu atau Tuhan itu, kita akan ditolong, kita akan diberkati, kita akan dikuatkan. Karena firman Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Karena firman Tuhanlah menjadi sumber kehidupan yang abadi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dari catatan firman Tuhan menceritakan bagaimana mereka, kalau kita baca dalam Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat 7, bagaimana mereka bangsa ini bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan air. Bahkan mereka bukan hanya bersungut-sungut, bangsa Israel kala itu ingin melempari Musa karena mereka sudah dehidrasi. Artinya salah satu yang kita lihat dari pernyataan ini, mengapa pula mereka dibawa oleh Musa, dipimpin oleh Musa, dan mereka mengatakan untuk membunuh kami, untuk membinasakan bangsa ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami dari firman Tuhan hari ini yang mengatakan bagaimana mereka bangsa Israel yang kala itu dalam kehausan, mereka menuntut Allah, menuntut Musa. Pertanyaannya Bapak Ibu, yakinkah, percayakah bangsa ini bahwa Allah setiap saat hadir? Kita tahu Bapak Ibu, ketika mereka berjalan dalam malam yang gelap, ada tiang api yang selalu menyertai mereka, memberikan kepada mereka, mengarahkan jalan mereka. Dan pada saat mereka dalam berjalan pada siang hari, tiang awan selalu melindungi mereka, menjaga mereka, memberkati mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, mereka bukan lagi tidak melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka tidak lagi mampu bersungut-sungut. Tapi Bapak Ibu, kepercayaan bangsa ini kepada Tuhan sebagai Allah tidak begitu mereka tunjukkan. Mereka kurang yakin, mereka ragu bahwa Allah itu hadir setiap saat. Saudara terkasih, kalau kita dipertanyakan saat ini, apakah kita masih yakin, percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, yang selalu hadir, yang selalu menyertai kehidupan kita? Atau saudara terkasih, kita hanya percaya ketika kita diberkati, ketika urusan kita lancar, ketika segala sesuatu yang kita inginkan tercapai, baru kita katakan, saya percaya, saya yakin bahwa Allah itu hadir. Jangan jadikan Allah hanya sebatas sebagai objek pemuas kebutuhanmu. Jangan jadikan Tuhan hanya sebatas objek pemuas kebutuhan kita. Kalau sebentar Tuhan mungkin tidak mendengarkan doa kita, kita langsung demo, komplain, stres. Dari firman Tuhan kita belajar Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita yakini selalu setia, menjaga, melindungi. Karena Dia adalah Tuhan yang sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan yang selalu
memberkati dan melindungi kita. Spiritualitas iman kita yang harus kita tumbuhkan. Spiritualitas iman kita yang harus kita mampukan untuk mengenal, mempercayai, meyakini Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Di saat bangsa ini mengalami kekurangan, di saat bangsa ini hanya masalah air, mereka melupakan karya pemeliharaan dan pertolongan Allah yang sebelumnya. Di saat mereka mendapatkan pergumulan, mereka langsung lupa, mereka langsung meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan. Sutungdo, ya, sutungdo tapi anak nami, anak-anak kami, Bapak Ibu, ketika Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita, langsung kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Bahkan berani mengatakan seakan-akan Allah tidak pernah menolong, tidak pernah memelihara hidup kita. Karena itu mereka, bangsa ini terjebak kepada sikap yang bersungut-sungut, terjebak kepada sikap yang marah, terjebak kepada sikap yang mencobai Tuhan. Saudara terkasih anak kami yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini menawarkan kemudahan di tengah-tengah kehidupan kita ini, ya. Dunia ini menawarkan berbagai macam aplikasi yang bisa membuat kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak perlu lagi, tidak butuh lagi pertolongan Tuhan. Jangan sampai terjebak, jangan sampai terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang ada di dunia ini. Tapi yakinilah, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami di tengah-tengah perjalanan ini, itu adalah buah dari pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Dia sebagai sumber air kehidupan. Alam ini kita lihat dalam proses perjalanan bangsa Israel. Alam itu tidak berkuasa menolak perintah Allah. Alam ini gurun pasir yang kita lihat. Mereka putus asa, mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka meninggalkan Tuhan. Alam tidak bisa berkuasa menolak perintah Tuhan. Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya berlayar, apa yang terjadi? Angin badai. Dan Yesus pada saat itu ngapain? Manbea. Baru Yesus waktu ini naro ahai angin ini. Dia tertidur kan? Dan apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Kita mau mati ini Tuhan. Kamu tidur masih di sini, enak-enakan. Mereka kurang percaya. Mereka menolak bahwa kuasa Tuhan ketika Tuhan itu bersama mereka. Ketika Tuhan itu ada hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun kuasa di tengah-tengah dunia ini tidak akan bisa membatasi kekuatan daripada kuasa Tuhan. Situasi, kondisi gurun pasir yang serba terbatas tidak membatasi karya Tuhan. Situasi gurun pasir yang serba terbatas tidak membatasi pekerjaan Allah. Tadi saya bilang lewat khotbah saya, Tuhan tidak terbatas memberkati kamu lewat orang tuamu. Walaupun mungkin orang tuamu hidupnya pas-pasan. Tuhan tidak pernah gagal karena situasi ekonomi orang yang dalam caruk marut. Itu adalah gambaran daripada gurun pasir, padang gurun yang tidak terbatas. Dari mana mereka akan mendapatkan air? Yang saat ini Arab Saudi ya, mereka bisa menempa atau membentuk gurun pasir ini menjadi lahan pertanian yang luar biasa. Pernah lihat di YouTube, mereka sudah berusaha. Air laut mereka serap, diubah menjadi
air tawar dan dipakai menjadi alat untuk mensuburkan tanam-tanaman mereka. Tapi masa Musa, pada masa perjalanan bangsa ini, itu tidak masih jauh dari pikiran mereka. Artinya saudara terkasih, situasi apapun, sesulit apapun, udah lama pulang laku, gak bisa lagi mama biayai aku, udahlah Pak, gak usah lagi aku kuliah. Jangan biarkan situasi itu, kondisi itu menghalangi, membatasi karya Tuhan. Berjumlah Omar Syajar. Doakan orang tuamu, doakan keluargamu. Banyak cara Tuhan untuk memberkatimu. Tadi saya bilang ada mahasiswa di sini, tapi nggak tahu orang Jawa atau orang Batak itu ya. Dia kreatif membuat motor, menciptakan motor, jual kopi apa dia itu, apa namanya itu kopi yang pakai cup itu. Kemarin dia ada di wawancara dia di televisi Trans 7 atau yang lain, satu lagi apa itu, Trans 7 sama Trans TV. Ini kemarin itu kena sorot ini, yang depan gereja kita ini, jadi ikon katanya. Jadi kalau masih ada, maaf, pikiran kita bekerja, ya, Sonarion, tanpa modal pun bisa kalian jualan kan? Iya kan? Alung gebet tunggu modal jualnya pakai si jual gambar aja kita saat ini bisa udah kalau TikTok bereng-bereng, tak berguna. Facebook tidak berguna. Saat ini banyak fasilitas yang boleh kita yang bisa kita pakai. Udah ngetong holana, maaf kata, membuat status galau tingkat dewa. Tori bakoso nih, HP adong gue dikasih kita pikiran, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih kekuatan, kesehatan. Tertingkat dewa tong kegalauanmu, ala diputusan lekmu. Jangan batasi Tuhan berkarya dalam hidupmu. Sesulit apapun, jangan batasi pekerjaan Allah karena situasi, kondisi yang menurut kita serba terbatas. Dikatakan tadi, alam tidak berkuasa menolak perintah Allah. Alam tidak berkuasa menolak karya Tuhan. Kita juga saat ini, selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, berkaryalah, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupanku. Berikan kepada saya hikmat, berikan kepada saya kebijaksanaan. Orang tua saya lagi sakit, orang tua saya ekonominya lagi terpuruk. Jangan biarkan saya Tuhan pulang dengan tanpa membawa masa depan. Tapi udah nggak tahu martangyangi ali Tuhan nimu 30 hari martang sadari alhamdulillah murupo. Itu juga akan berkarya Tuhan. Tapi biarlah situasi itu menguatkan kamu. Melihat bagaimana Allah berkarya. Melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena lewat firman ini mengingatkan kita. Karya Tuhan yang luar biasa. Mengubah kehausan mereka. Kedahagaan bangsa Israel di dalam situasi itu. Tidak membatasi karya Tuhan. Apa ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ajaib. Walaupun memang bangsa itu bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut, ragu. Sudah 38 tahun bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Mulai dari start mereka berangkat dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 38 tahun mereka bersungut-sungut. Sebenarnya kuasa Tuhan itu luar biasa. Tapi ajaibnya anak kami, saudara terkasih. Ajaibnya walaupun bangsa ini, umat ini bersungut-sungut dan tidak memperlihatkan sikap iman, Allah tetap menjawab. Allah tetap peduli kebutuhan umat Israel akan air ini. Walaupun selama 38 tahun bangsa ini bersungut-sungut menuntut Allah lewat Musa, tapi Tuhan tidak memutus hubungan. Ya, tak songojol mah. Satu kali kau sakiti hati ini masih arte kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 3 kali wah harus mulu istilahnya
putus dengan nyamuk. Putus dengan hubungan dengan kamu. Saya tidak akan kenal kamu. Tidak 3 kali Bapak Ibu. Allah itu marah, murka. Melihat tingkah laku ini. Sudah diberikan berkat. Pada saat mereka membutuhkan daging diberikan Tuhan. Pada saat mereka haus diberikan Tuhan. Dan saat ini juga kita diingatkan anak kami. Bapak Ibu Saudara terkasih. Allah tetap menjawab kebutuhan umat Israel dengan air. Respon Allah tersebut sebagai suatu penegasan bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun mereka meragukan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Jadi jangan pernah ragukan ya. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Mungkin bertubi-tubi. Mungkin berbagai macam tantangan di tengah-tengah kehidupan. Tapi ingat. Cobaan itu, pergumulan itu, dikatakan Paulus, mulu di bahasa Batak na tu makas wingot, dan ujian di batahu lu bisa gugum. Tuhan tidak pernah menguji kamu lebih dari kekuatan. Dia yang selalu menguatkan kita. Karena itu anak-anak kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita mengimaninya? Manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak dapat hidup tanpa kuasa Tuhan. Karena 1 detik tanpa Tuhan adalah kematian. Karena 1 detik tanpa Tuhan adalah kematian. Bukan mati langsung anak-anak kami ya, bukan itu. Tapi mati imannya. Ya, mati iman. Sikap apa yang harus kita pelajari? Tetap bersyukur, bersukacita. Minggu ini minggu letare. Apa yang boleh kita sukacitakan dalam kehidupan kita saat ini? Haruskah kita difasilitasi dengan hal-hal yang mungkin kita anggap itu luks? Kos 2.500.000 Bapak, kos asa sejahtera, asa tambah tahu Pak tahun namu. Mudah-mudahan hidup tamat. Buat musengan DO, difasilitasi mobil, difasilitasi kos yang ber-AC, yang apa yang namanya itu, yang dari atas itu air itu apa namanya itu? Showernya teh. Ikut napanas do Bapak dan gue ngelina, ilea nih. Apakah itu menjadi ukuran kebahagiaanmu? Apakah itu ukuran menjadi kamu menjadi mahasiswa yang punya intelek yang baik atau bisa bersukacita berbahagia? Tidak. Tapi ketika kamu mampu bersyukur, ketika kamu melihat bersukacita di dalam Tuhan, bukan fasilitas membuat kamu berbahagia. Bukan ketenaran yang bisa membuat kita bahagia. Michael Jackson mati kenapa? Rasa kesepian. Harta dia punya. Ketenaran dia punya. Popularitas dia punya. Tapi apa yang terjadi? Bukan itu membuat orang bahagia. Tapi ketika dia selalu bersandar kepada Tuhan. Michael Jackson mati karena kesepiannya. Diundang ulu hamu sipi-sipi. Bisa mati sendiri rupanya. Ya. Ala unang gebe laut aku tu kamar dongamu asa nak kesip-sipian na roham magganggu dongan, itu juga tidak benar. Seorang Miss Venezuela yang akhirnya hidup dalam jalanan mati sebagai gelandangan, Damari R. Ruiz. Ini adalah seorang Miss Venezuela. Mulu Miss ate, Miss Universe ate, Miss World do, Miss Dunia. So dia mah inteleknya sudah luar biasa kan? Intelektualnya, bukan hanya kecantikan yang di situ dinilai. Cara pandangnya, opini dia atau mindset dia. Tapi apa yang terjadi? Mati dengan sebagai gelandangan. Nah, seorang nyonya dari seorang Miss. Artinya anak-anak kami, bukan ketenaran membuat orang bahagia. Bukan uang, popularitas. Mudah usahawan hampir TikTok, konten kreator. Hati buah dong konten kreator rabu ningon
gudang dong aku. Banyak harus teh warni follower do penonton. Itu bukan menjadi jaminan kebahagiaanmu. Tapi bagaimana? Selalu melihat kebaikan Tuhan. Selalu lihat apa yang menjadikan kita menjadi orang-orang berbahagia, bersuka cita. Tetap kembali Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan menjadi kekuatan di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah perjumpaan orang Samaria bersama Kristus tadi. Itulah salah satu kesempatan dia bersuka cita. Kita juga pada saat ini kita dipanggil menjadi air kehidupan. Ya, mengisi kehausan spiritualitas kita dengan membangun relasi dan mengubah hidup kita lebih baik. Mengalirkan air kehidupan bagi orang-orang yang kehausan, yang mungkin dalam situasi yang tidak menentu, kita hadir membawa air kesejukan. Kita terpanggil Bapak Ibu, anak-anak kami, terpanggil menjadi mata air, ya, bukan menjadi air mata. Kita dipanggil menjadi mata air yang selalu memberikan semangat, memotivasi orang, bukan menjadi kesedihan atau air mata terhadap sesama kita. Karena itu anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah, pandanglah, lihatlah kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupmu. Karena di dalam kasih Kristus kita memiliki kehidupan yang abadi. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami, yang melihat karya Tuhan di dalam pemeliharaan-Mu bagi bangsa Israel, yang kada itu dalam kehidupan yang penuh dengan keputusasaan. Tapi alam tidak membatasi karya Tuhan. Alam tidak membatasi pemeliharaan Tuhan. Demikian juga hidup kami Tuhan. Kadangkala situasi, kondisi, keadaan bisa membuat kami takut, gemetar, khawatir, gelisah. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, kami mau dikuatkan. Melihat karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sesulit apapun dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan ada dan berkuasa. Berkatilah anak-anak kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir dalam minggu letar ini. Kami bersuka cita, berbahagia karena kuasa Tuhan menyelamatkan hidup kami dari kehausan, dari kegelapan, dari dosa, kematian karena dosa di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu mengajar kami, menuntun kami agar tetap percaya atas kuasa dan darah Kristus yang telah tercurah untuk menebus kami dari kematian dan dari kegelapan. Terima kasih Bapa. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat persembahan kita pada minggu hari ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.